Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NIM 213.800 kelas 1C Politeknik Ati Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Samsul Arifai SAG MA. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yaitu kepribadian muslim yang Qur'ani. Kepribadian adalah sesuatu yang berdiri sendiri, mencakupi buat dirinya sendiri, tetapi juga sesuatu yang terbuka terhadap dunia sekitarnya. Sedangkan Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga kepribadian Qur'ani berarti serangkaian norma dan perilaku muslim yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tujuan yang diinginkan dalam membentuk kepribadian, yaitu yang pertama, membentuk sikap disiplin terhadap waktu. Yang kedua, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, memelihara diri dari perilaku menyimpang dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam. Diperlukan langkah yang berperan dalam perubahannya, diantaranya peran keluarga, peran agama, dan peran masyarakat. Selanjutnya yaitu materi kedua, konsep muamalah dalam Islam. Fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Nah, selanjutnya itu penerapan sumber fikih Islam ke dalam 3 sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, Ijma, dan Qiyas. Berlakunya satu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya, yakni yang pertama ada cita-cita hukum yang merupakan norma abstrak, yang kedua ada norma antara yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita, dan yang ketiga ada norma konkret sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di pengadilan. Nah, materi ketiga yaitu membumikan Islam di Indonesia. Menurut data The Pew Forum on Religion and Public Life pada tahun 2010, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim tertinggi. Persentase muslim di Indonesia bahkan mencapai 12,7% dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia, sedikitnya 88,1% beragama Islam. Implementasi nilai-nilai keislaman memang mau tak mau harus memperhatikan karakteristik sebuah negara bangsa yang lahir dari sejarah yang panjang. Jelas memiliki keunikan tersendiri. Karena keadaan ini pula nilai-nilai Islam perlu dikontekskan secara berbeda-beda. Ringkasnya, kepribadian negara dan spirit keislaman adalah 2 elemen yang harus dipadukan dengan baik. Materi keempat yaitu membangun persatuan keberagamaan Islam. Persatuan dalam ajaran-ajaran Islam secara umum disebut ikhwan, yaitu persaudaraan. Yang secara umum ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan dalam Islam atau saudara sesama umat-umat Islam, atau juga kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Keberagamaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan agama dan juga suatu unsur kesatuan yang komprehensif yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama dan bukan sekadar mengaku mempunyai agama. Hal penting adalah beragama adalah memiliki keimanan. Ada 3 model ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah terbatas dalam rumpun Islam Sunni atau NU, Muhammadiyah, Persis, dan Islam Sunni lainnya. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah lebih luas hingga mencakup Islam Syiah. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah lebih luas lagi hingga mencakup Muhammadiyah dan Islam liberal. Selanjutnya yaitu sebagai materi terakhir, Islam dan tantangan modernisasi.
Modernisasi selalu terkait dengan liberalisme dan HAM. Ketika seseorang membicarakan tentang modernisasi, maka pastilah akan juga membicarakan tentang liberalisme, dan di sisi lain juga membicarakan HAM yang secara konseptual dikaitkan dengan adanya perkembangan budaya barat yang modern. Liberalisme sebagai bentuk bagian dari proyek modernisasi yang tentunya merupakan tantangan yang sangat serius sehingga berpengaruh pada agama. Nah, esensi dan urgensi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.